Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami merasakan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan, menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, pasti tidak pernah lupa untuk mengingatkan anak-anaknya dalam hal berperilaku, dalam hal kegiatan apapun yang telah ditugaskan. Demikian juga seorang guru akan berulang-ulang kali mengingatkan para muridnya untuk belajar, mengerjakan tugasnya, disiplin di dalam mengikuti segala aturan peraturan di sekolah. Kita tahu bahwa tujuan dari perintah itu, tujuan daripada berbagai hal, arahan-arahan itu supaya anak-anak itu di rumah bisa memahami, bahkan bisa melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Demikian juga para guru di sekolah pasti berulang kali untuk mengingatkan murid-muridnya untuk tetap setia, untuk tetap disiplin dalam aturan-peraturan yang diaturkan oleh para guru di sekolah, dengan tujuan supaya murid itu menjadi murid-murid yang disiplin dan menjadi murid-murid yang bisa meneladani, bahkan yang bisa memahami segala aturan-aturan yang dibuat di sekolahnya. Demikian juga di dalam nats ini, Yudas, saudara Yakobus, memberikan arahan, memberikan nasihat untuk meneguhkan iman orang-orang yang percaya, supaya iman mereka tetap kokoh, iman mereka tetap teguh, tidak goyah. Karena Yudas mengetahui bahwa di tengah-tengah kehidupan mereka ada pengajar-pengajar sesat yang hendak menyesatkan iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Pengajar-pengajar sesat ini tentu akan berusaha untuk menggoyahkan iman para pengikut Kristus yang telah setia mengikuti Kristus. Untuk itu, Yudas mengingatkan kembali kepada mereka semua, itulah yang tertulis dalam nats ini, untuk memelihara dirinya dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya di dalam penantian itu kita tidak bisa pesimis. Di dalam penantian itu kita harus aktif untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itulah harapan dari Yakobus, Yudas di dalam nats ini. Bagaimana orang yang percaya itu tetap mengingat jati dirinya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Itu makanya dikatakan peliharalah dirimu. Ya, sesuatu hal yang paling sulit dalam kehidupan kita bukan memelihara anak kita sebagai orang tua, tetapi yang paling sulit sebenarnya memelihara diri, memelihara hati. Nah, ketika kita mampu memelihara diri kita, memelihara hati kita,
ya kita akan mampu mempertahankan iman dan kepercayaan kita. Salah satu dari buah-buah roh ada 9, tapi saya ambil yang terakhir, penguasaan diri. Roh Kudus juga menuntun kita supaya kita mampu menguasai diri, memelihara diri. Ketika kita mampu menguasai diri, memelihara hati kita, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kita akan tetap mempertahankan iman dan kepercayaan kita, sekalipun kita dikelilingi oleh pengajar-pengajar sesat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan oleh Yudas supaya kita tetap memelihara diri kita dengan tujuan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, seperti yang dikatakan dalam nats ini, untuk hidup yang kekal. Kita pahami bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk sementara, dan di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, seperti yang Yudas katakan di dalam nats ini, ada banyak pengaruh-pengaruh yang berusaha untuk mempengaruhi iman dan kepercayaan kita. Tetapi ketika kita mampu memelihara diri kita, memelihara hati kita, maka kehidupan yang kekal itu akan menjadi milik kita. Peliharalah dirimu, peliharalah hatimu dengan topangan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengingat jati diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan Kristus, sehingga hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. Amin. Kita berdoa. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk selalu memelihara diri kami, memelihara hati kami, memelihara pikiran kami, agar kami tidak mampu digoyahkan oleh apapun, agar iman dan kepercayaan kami tetap teguh walaupun banyak goncangan-goncangan yang hendak menjatuhkan iman dan kepercayaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus itulah yang memampukan kami, sehingga kami mampu memelihara hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami selalu menantikan rahmat Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kami selalu hidup di dalam firman Tuhan. Ingatkan kami selalu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua. Horas.